Halo, selamat pagi kawan. Selamat kawan. Ulang lagi ya. Halo, selamat pagi kawan. Selamat datang kembali ke channel gue, Pembatas Komik. Masih bersama gue Ardi Batas. Hari ini gue bakal ngidupin lagi Batas Podcast. Jadi sekarang episode 2 dari Batas Podcast ya. Tapi sebenarnya bukan episode 2 juga. Sebenarnya dulu udah pernah upload Batas Podcast episode 2, tapi kena peringatan kalau nggak salah, kena flag gitu karena gue nyebutin waktu itu wabah baru ada dan gue nyebutin nama wabahnya dan nama virusnya, jadi ya gitu deh, kena flag. Jadi akhirnya gue drop itu video, soalnya gue malas ngedit ulangnya lagi juga, soalnya panjang kan ya podcast itu. Niat gue bikin podcast ini buat bikin video yang gampang, yang gak perlu diedit. Soalnya video-video sebelumnya kan harus edit suara, harus edit video, capek juga. Walaupun bentuk podcast sebenarnya harusnya ya nggak bentukan kayak gini ya. Gue tahu bentukannya tuh harus interaktif, ada 2 orang juga biasa, tapi ya dalam keadaan gini saya juga nyari orang lain ya buat diajak ngobrol kayak gini. Nah sebelum hari ini gue bakal ngomongin beberapa topik, tapi sebelum kita masuk ke topik ini gue bakal ngobrolin ini nih. Kemarin sempat ada video gue juga yang semacam kena peringatan juga, itu tentang breakdown opening keduanya FGO. Jadi kalau FGO ya, Fat Grand Order. Jadi kalau kalian yang mungkin ngelihat video itu masih muncul di itu di channel gue, soalnya itu udah sempat diedit di YouTube-nya, YouTube Studio, dan di cut banyak banget. Jadi kalau kalian nonton videonya, apa nih, nggak informatif banget atau apa nih, videonya cuma gini doang, breakdown apaan ya, soalnya banyak yang dipotong dari video itu. Jadi tolong dimaafkan, tapi gue juga malas buat nurunin itu video juga, banyak malasnya lah gue. Oke, kalau kayak gitu kita masuk aja langsung ke video lagi. Topik pertama, dimana topik pertama kita ngebahas tentang, jadi kan ya belum lama ini IGN kan ngungkapin atau nunjukin trailer baru dari film Batman, yaitu Death in Family ya. Tapi kalau kalian ngelihat itu trailernya, itu banyak unsur-unsur yang mirip dengan film Batman Under the Red Hood ya. Nah, tapi kenyataannya itu film IGN bilang adalah proyek baru, karena itu film itu merupakan bisa dibilang prequel dan interquel juga, dan juga spin-off juga dari film Under the Red Hood, atau bisa dibilang juga remake juga dari film tersebut. Dimana film si Under the Red Hood itu bisa dibilang, menurut gue ya, itu adalah salah satu film animasi terbaiknya DC. Jadi film Under the Red Hood ya, buat kalian yang nggak tahu, itu adalah adaptasi dari komik tahun 80-an, masa tahun 80 ya. Itu dengan judul Death in the Family juga, sama kayak judul film ini. Jadi si Robin atau Jason Todd itu ngepecah belah fandom Batman atau fandom DC, karena mereka ada yang bilang, apaan nih, Jason Todd ampas, gak pantas jadi Robin. Tapi ada juga bilang, enggak, Jason Todd tuh cocok buat jadi Robin baru, dia cocok buat nggantiin Dick Grayson dari peran Robinnya. Nah, karena mecah belah itu, akhirnya DC punya ide gimana kalau dia bikin cerita yang ngevoting gimana nasibnya si Jason Todd ini. Jadi di salah satu ceritanya itu, yang di cerita Batman lah maksudnya, di salah satu event di tahun itu diceritakan si Jason Todd itu ditangkap sama Joker, terus disiksa gitu. Tapi abis itu cliffhanger aja ceritanya, dimana nasib si Robin itu dipertanyakan. Nah di situ dikasih voting, mau si Robinnya selamat dari Joker atau Robinnya hidup, atau si Jason Todd itu mati sama Joker. Nah tapi kenyataannya fans tahun 80-an ngasih voting, walaupun gak menang jauh ya, gak menang landslide gitu, menang tipis kalau nggak salah, menang tipis.
si Jason Todd tuh dimatiin aja. Akhirnya ngikutin dari voting tersebut, akhirnya si Jason Todd dimatiin. Walaupun gak mati selamanya. Akhirnya di tahun 2000-an kalau nggak salah ya, si Jason Todd dihidupin lagi kan dan jadi Red Hood. Oke. Nah, balik lagi ke video atau ke film film Batman Death in Family yang ntar mau keluar. Nah, film Batman Death in Family juga ngikutin pola yang sama dari komik tadi, dimana itu ngasih pilihan interaktif dengan beberapa pilihan, dimana kalau nggak salah ya di trailer itu kita diliatin ada 3 pilihan, dimana si Jason Todd itu diselamatin Batman dari Joker, terus ada yang kayak originalnya dia mati kan ya, terus satu lagi dia berhasil nyelamatin dirinya sendiri. Jadi dia tetap hidup tapi dia nyelamatin dirinya sendiri. Jadi Batman tetap telat nyelamatin si Jason Todd, tapi dia tetap selamat. Beda dari cerita aslinya. Nah, tapi dikasih tahu ya, di pihak IGN ngasih tahu kalau sebenarnya ada pilihan-pilihan lain di film tersebut juga, dimana pilihan-pilihan itu bakal ngasih kita pengalaman baru buat film film Death in Family ini. Jadi kalau kita nonton film itu, kita nggak bakal ngerasain nuansa atau pengalaman yang sama dengan nonton Under the Red Hood, karena tiap pilihan kita tuh ngasih kayak adegan baru atau scene baru juga, yang dikatakan kalau kita milih klik gitu, milih berapa pilihan itu bakal ngasih kita ending yang berbeda. Kalau nggak salah disiapin tuh ada 7 ending deh. Nah, kalau kalian nonton filmnya Netflix ya, filmnya Black Mirror, Bandersnatch ya, ini mirip banget, dimana tiap pilihan kita ngasih pengalaman film yang berbeda dan mengasih ending yang berbeda juga. Tapi sayangnya ya, dikasih tahu kalau misalnya film ini tuh cuma ngasih film ini ngasih pengalaman interaktifnya tuh cuma buat pembeli DVD sama Blu-ray-nya aja, dimana kita bisa milih pakai remote ya. Dimana kalau misalnya kita beli versi digitalnya, yang pastinya kalau orang Indonesia itu bisanya gitu, karena kalau mau impor bakal lama ya, impor DVD atau Blu-ray-nya. Kalau kita beli versi digitalnya, katanya sih ya, enggak dikasih kesan interaktif. Padahal sebenarnya harusnya sih bisa-bisa aja. Kayak Bandersnatch kan itu versi digitalnya bisa. Itu sih gara-gara diputer di Netflix ya. Mungkin kalau misalkan film Death in Family juga diputer di Netflix, mungkin bisa juga ya jadi interaktif juga. Atau kalau DC kan filmnya paling di HBO ya, HBO Go atau HBO Max ya. Mungkin kalau kita di HBO Go atau HBO Max itu udah bisa ngasih pilihan interaktif kayak Netflix juga, mungkin bisa aja kita nonton versi digitalnya tapi tetap merasakan pengalaman interaktifnya juga sama kayak di video sama Blu-ray-nya. Ya, kita lihat aja pas sudah rilisnya. Terus seperti yang gue bilang sebelumnya, di trailer juga kita diperlihatkan beberapa adegan yang nggak muncul di film Under the Red Hood ya. Seperti kita bisa ngelihat Red Robin tapi Jason Todd, atau kita bisa ngelihat Hush tapi Jason Todd yang jadi Jason Todd yang jadi Hushnya. Sebenarnya nggak salah sih, karena kalau kalian baca komik Hush ya, bukan versi film ya, si Jason Todd sempat pakai topeng Hush ya. Nah, mungkin di film ini bakal dijelasin lebih lebar ya masalah si Jason Todd jadi Hush ya. Tapi kalau misalnya mau ngikutin bener cerita originalnya ya, Robin atau Jason Todd mati, terus si Superman Prime mukul realita, mecahin realita, akhirnya hidupin si Jason Todd ya. Atau di versi terbarunya itu si Jason Todd hidup lagi gara-gara Lazarus Pit. Itu akhirnya kan berujung jadi dia jadi Red Hood kan. Nah, tapi gue nggak tahu nih ntar di
film ini bakal ngikutin cerita Under the Red Hood banget. Maksudnya kalau kita ngikutin jalan cerita Red Hood ya, apakah nggak ngasih kita adegan baru bener-bener plak sama kayak Under the Red Hood, atau kalau kita ngikutin cerita aslinya bakal ngasih pengalaman berbeda juga. Jadi misalnya kita ngikutin pilihan yang persis kayak komiknya misalkan ya, apa bakal ngasih pengalaman berbeda juga, nggak tahu juga. Karena menurut gue sih pengennya pakai bener-bener cerita yang asli dari komik ya, dimana pas waktu kita ngikutin cerita orisinil ya, kita maksudnya ngasih pilihan kayak Jason Todd mati atau gimana. Gue sih ngarepnya tiba-tiba ujung-ujung di cerita muncul si apa namanya Superman Prime, dia mukul realita, akhirnya dihidupin Jason Todd lagi. Kan lucu ya kalau kayak gitu ya, tapi ya nggak tahu juga deh. Ya intinya sih nih film tuh menurut gue invasi yang menarik ya dari film animasi DC, yang gue harapin sih makin banyak film kayak gini karena menarik juga. Maksudnya satu film tapi bisa ngasih 7 ending berbeda, dimana kita kayak nonton apa ya, 7 video berbeda dari film yang sama. Menarik kan ya. Mungkin itu buat topik yang ini. Terus topik selanjutnya, ada berita terbaru dari serial Marvel. Nggak baru juga sih ya, bisa dibilang baru seminggu yang lalu, dimana Hailey Steinfeld mendapatkan peran di serial Hawkeye. Mungkin kalian tahu kalau beberapa anggota Avengers sekarang dibikin serial ya di Disney Plus ya. Nah, Hailey Steinfeld itu di casting sebagai Kate Bishop, yang kalau kalian baca komik ya, dia sempat jadi Hawkeye generasi kedua, menggantiin bapaknya itu ya. Dia nggak tahu di film ini bakal gantiin bapaknya juga jadi Hawkeye atau bakal kayak gimana. Tapi menurut gua si Hailey Steinfeld ini pilihan yang cukup menarik dan cocok-cocok aja jadi Kate Bishop ya. Gua inget film terakhir dia main tuh ya, yang gua tonton itu film Bumblebee, filmnya Transformer Bumblebee. Di situ menurut gue aktingnya bagus dan menarik juga. Terus ini coba ya gue lihat perannya lain di Wikipedia ya. Dia main di Ender's Game. Gue nonton film itu, tapi gue lupa dia main di situ juga. Pitch Perfect, berarti dia bisa nyanyi dong. Dia mungkin penyanyi, gue nggak tahu juga. Di Pitch Perfect, bahkan sampai ketiganya dia main. Oh, ini nih yang menarik nih. Dia ternyata ngisi suara Gwen Stacy atau Spider-Gwen di film Spider-Man Into the Spider-Verse versi animasinya. Dia ngisi suaranya. Menarik banget. Luar biasa kok kayak gitu ya. Gue ngeliat kayak gini gue jadi penasaran ntar dia bakal kayak gimana dia meranin si Kate Bishop nanti di serial Hawkeye nanti ya. Jadi gue nggak sabar nunggu juga. Pokoknya ya kita lihat aja nanti bakal kayak gimana. Kalau kayak gitu kita lanjut ke topik selanjutnya aja. Kita ngomongin masih di Netflix, di salah satu serial Netflix. Kita sekarang ngomongin berita dari serial The Witcher. Dimana The Witcher yang kemarin season 1 gue nonton cukup bagus ya, itu dikasih prequel dengan nama Blood Origin. Yang beritanya ngedeskripsiin Blood Origin, yang bakal gue deskripsiin beritanya si Blood Origin ini ya. Dimana si Blood Origin ini bakal punya 6 episode prequel yang nyeritain kejadian sebelum serial The Witcher, yang latarnya itu 1200 tahun yang lalu, sebelum si Geralt memulai misinya di The Witcher season 1. Yang si serial prequel ini bakal berfokus pada asal muasal dari pertarungan antara manusia dan juga elf. Jadi kalau kalian nonton season 1-nya, elf itu jarang muncul. Terus selain itu juga Blood Origin juga bakal nyeritain awal kejadian terbentuknya Order of the Witch, sama fokus pemeran utamanya kalau nggak salah Witcher generasi 1 deh, kayak gitu deh.
Terus apa ya, menurut gue ini prequel tuh belum perlu ya, soalnya Witcher sendiri kan baru keluar kan season 1 doang, terus season 2 juga masih syuting kalau nggak salah ya, atau udah beres. Pokoknya kemarin sempet ketahan sama wabah. Nah jadi menurut gue sih mendingan season 2 nya rilis dulu, baru ngumumin proyek baru kayak prequel kayak gini. Tapi ya gimana ya, ya udahlah ya, maksudnya emang pada maunya gitu kali. Ya gue ngelihat aja nanti bakal kayak gimana. Apalagi kan ini juga prequel juga baru bakal muncul paling tahun 2002 atau 2023 kali ya, soalnya kan belum bisa mulai syuting lagi juga itu buat prequel ya. Paling gue bakal nonton episode terus bakal gue nilai kira-kira ini cocok ke prequel atau cukup bagus lah prequel, atau perlu nggak ada prequel kayak gini. Apalagi kan ya kalau misalnya kita nonton season satunya, gue sih dapet, cuma kan nggak semua orang kan sama ya. Itu kan timeline kan lompat-lompat gitu kan ya, berapa tahun lalu, berapa tahun kemudian. Nah, apa nggak bikin makin bingung penonton dengan ngasih prequel 1200 tahun yang lalu? Akhirnya malah makin bingungin aja dengan timeline yang anggapnya semrawut ya, walaupun di akhir agak cukup dirapihin ya. Dan dibilangin season 2 juga sistemnya nggak timeline lompat-lompat. Gue seneng aja cerita timeline yang lompat-lompat ya, itu kayak ngasih bumbu di cerita. Cuma kalau ngasih kayak tambahan timeline lagi yang coba bikin bingungin ya, itu kayak nggak perlu. Heroes sendiri, kalau kalian nonton film lagi serial Heroes, kalau kalian itu kan timelinenya ngelompat juga kan 5 tahun yang lalu, terus kemudian itu menarik. Tapi kan kalau Witcher ini kan kita kayak nggak tahu gitu, kita kayak dikasih filter. Wah ini berapa tahun kemudian, kita ngeliatnya nih kayak cerita linear aja, tapi pas waktu di akhir dikasih tau, wah ternyata timeline beda, bla 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 gitu deh. Ya lihat aja ya. Terus kita lanjut ke serial lain dari Disney Plus, yaitu serial Obi-Wan Kenobi atau Obi-Wan Ben Kenobi. Obi-Wan Kenobi ya, pokoknya ceritanya si Obi-Wan serialnya, yang prequel dari cerita aslinya Star Wars ya. Itu ada berita terbaru kalau ngasih tahu kalau di serial Obi-Wan itu casting 2 peran anak kecil yang bakal peranin Luke dan Leia pas masih kecil, yang masih umur 8 tahun. Ya menurut gue ini berita cukup menarik. Kita walaupun ntar mereka beda planet ya, mungkin kita ngeliatin bahwa Obi-Wan pas jadi Ben Kenobi di pengasingannya ngunjungin Leia kecil atau Luke kecil kali ya. Apalagi kan Luke sebenarnya kenal sama Ben, berarti dia sempat ngunjungin si Luke ya. Kalau Leia mungkin sempat si Ben mungkin lihat dari jauh, tapi Leia juga kenal kenal Obi-Wan ya Leia tuh ya. Mungkin mereka sempat ketemu tapi dia ngenalin Leia dan nama Obi-Wan, tapi pas waktu ke Luke dia ngenalin dirinya sebagai Ben Kenobi. Ya nggak tahu juga kayak gimana. Terus gue sih ngarepnya supaya nggak ngebingungin kita penonton ya, pemeran Luke sama Leia kecil mending pakai pakaian yang mirip atau yang sama kayak yang mereka pakai pas gede. Jadi si Leia itu selalu pakai gaun warna putih gitu, terus rambutnya kayak roti juga. Terus si Luke tuh selalu pakai pakaian petani kan. Mereka itu kan diceritain mereka itu moisture farmer atau gitu deh, petani di gurun gitu, gak tahu juga. Serial ini sendiri belum mulai syuting karena wabah ya. Kan awalnya katanya mau syuting tahun 2020, walaupun katanya sempat ada masalah di skrip atau pas awal tahun diberitain. Nah itu katanya bakal baru mulai syuting 2021, yang pemeran Obi-Wan-nya kembali diperankan oleh Ewan McGregor
yang menurut gue bagus peraninnya di prequel Star Wars 1, 2, 3. Itu kata gue bagus. Gue seneng dia balik lagi jadi Obi-Wan. Itu serial ini juga dibilang bakal dirilis kemungkinan ya, karena nggak tahu juga soalnya syuting aja belum mulai, di tahun 2022. Jadi nggak sabar buat nungguin serial ini keluar juga. Kayaknya gue nggak sabar mulu. Ini udah berapa kali gue ngomong gak sabar, terus menarik juga. Ini banyak kata-kata yang udah gue ulang-ulang. Ya pokoknya kita lihat aja ini bakal kayak gimana. Oke. Kita lanjut ke serial yang lain. Serial Netflix. Kita balik ke serial Netflix. Kita ke Umbrella Academy season kedua yang bakal gue review season 2 nya. Gue berusaha di review ini gak ngasih spoiler, karena ya kata beberapa tweet yang gue lihat di Twitter, review itu baiknya gak ngasih spoiler, karena kalau ngasih spoiler itu katanya bercerita. Ya udah, tapi gue gak mau ngikutin juga, sebenarnya itu suka-suka si pengulasnya ya. Cuma di sini gue gak ngasih spoiler gara-gara bukan karena hal itu, tapi emang gak mau ngasih spoiler. Tapi ada beberapa unsur yang gak terhindarin buat gue obrolin juga di review kali ini. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit spoiler, atau yang menurut kalian cukup banyak juga, pokoknya mohon maaf kalau misalnya ada spoiler. Tapi sebelum kita masuk ke review, gue bakal jelasin sedikit tentang Umbrella Academy, karena menurut gue penonton atau pendengar dari video gue ini belum tentu semuanya nonton Umbrella Academy ya. Jadi gue ceritain sedikit season 1-nya. Jadi diceritain di dunia Umbrella Academy ini ada 43 bayi yang terlahir di waktu dan momen yang sama di seluruh dunia dari ibu atau perempuan yang yang tiba-tiba hamil. Jadi tanpa alasan yang jelas mereka semua hamil. Jadi ada yang belum bersuami atau gimana, tiba-tiba hamil terus melahirkan satu dari 43 anak tersebut dari seluruh dunia. Terus seorang biliuner jenius dan juga eksentrik, karena kenapa enggak ya, berusaha ngumpulin dan ngadopsi mereka semua. Tapi ya sekaya-kayanya biliuner, ya namanya juga di seluruh dunia kan, pasti nggak bisa semuanya ke ini. Akhirnya dia berhasil ngadopsi 7 dari 43 bayi tersebut. Terus bayi-bayi tersebut diliatin tumbuh dengan punya kekuatan aneh yang juga unik di masing-masing anak tersebut ya, 7 anak tadi. Terus si biliuner eksentrik itu juga agak kejam. Dia manggil nama mereka dengan sebutan angka ya, kayak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka dikasih nama, cuma si bapaknya ini atau bapak tirinya ini manggil mereka dengan angka. Terus dia juga ngebuat pas waktu mereka tumbuh jadi anak kecil, si bayi ini tumbuh jadi anak-anak, 7 anak adopsinya itu dia buat jadi tim superhero junior gitu, dengan kekuatan unik mereka, udah mirip-mirip X-Men lah. Terus dia namain tim superhero mereka Umbrella Academy. Terus si anak itu kan lama-lama tumbuh dewasa ya. Terus mereka juga sadar, ini bapak tiri gue kejam juga. Terus pas waktu mereka dewasa dan bisa berpikir logis, mereka akhirnya ninggalin bapak tirinya itu satu persatu. Akhirnya si Umbrella Academy itu pecah. Hingga di masa depan akhirnya si biliuner ini atau si Reginald ini, Sir Reginald lupa nama belakangnya, itu meninggal, yang ngebuat mereka semua berkumpul lagi, walaupun udah gak lengkap ya, karena ada yang meninggal. Jadi 7 anak itu diceritain ngadain pemakaman si ayah tirinya tersebut. Terus pas waktu mereka kumpul lagi, mereka yang udah dewasa itu, mereka udah dewasa ya, kecuali si nomor 5 ya. Kalau kalian nonton itu, si nomor 5 tuh bentukannya masih kelihatan anak-anak,
Padahal sebenarnya dia bilang dia udah dewasa, dia udah umur 50 sekian, tapi di masa depan dia ngasih buat percobaan ruang dan waktu yang ngebuat dia akhirnya balik lagi ke muda dan kembali ke masa kini lagi. Ya gitu deh. Akhirnya dia kayak kejebak di tubuh fisik yang umur 13 tahun. Terus oke, balik ke premis ceritanya. Si anak-anak maksudnya si Umbrella Academy ini yang udah dewasa ini akhirnya ngaktifin lagi Umbrella Academy, terus beraksi lagi dengan aksi kepahlawanan mereka semua. Mereka ngebentuk tim lagi, terus berusaha untuk nyelamatin dunia. Yang spoiler untuk season 1 ya, mereka gagal buat nyelamatin dunia. Mereka gagal sama misi nyelamatin dunia. Tapi terus dunia akhirnya kiamat dan hancur gitu. Tapi sebelum benar-benar hancur, mereka berlima, mereka sekarang udah tinggal berlima, itu mereka kembali ke masa lalu. Terus gue kasih tau sedikit premis season 2 nya. Ini muncul di trailer, jadi hitungannya gak spoiler dong ya. Terus muncul juga di deskripsi Netflix-nya, jadi ya gak spoiler lah. Mereka berhasil ke masa lalu, tapi mereka berlima kepisah-pisah di tahun berbeda di era 60-an. Dan ada satu hal yang mereka gak sadar, mereka ngebawa unsur yang ngakhirin masa depan mereka ke masa lalu. Akhirnya secara mereka gak sadar tuh ngubah masa depan dunia yang awalnya mereka pengen selamatin. Akhirnya berubah gak total banget, tapi berubah drastis juga sih bisa dibilang. Pokoknya gitu deh. Nah, kita ke reviewnya ya. Kita ke review, sebenarnya gak usah gue sebutin juga sih. Nah, ini menurut gue performa si season 2 ini cukup bagus. Gak kalah sama season satunya, bahkan bisa gue bilang lebih menarik dan lebih bagus dibanding season satunya. Pemainnya juga masih menarik, masih menyenangkan untuk ditonton, dan bagus untuk meranin perannya masing-masing. Dimana pas mereka berakting galak gitu ya, mereka benar-benar kelihatan kayak galak beneran. Pokoknya aktingnya tuh natural, dan mereka kayak bukan natural aktingnya, galak-galak baik-baik gitu. Pokoknya pas waktu mereka berbuat apa kelihatan lebih natural, gak kelihatan lebih natural, tapi emang dari season 1 juga sebenarnya udah kelihatan natural mereka meranin perannya mereka masing-masing. Aduh, kepelibet ini ngomong. Terus salah satu unsur yang gue suka dari serial ini, dimana kita diliatin pertemuan antara orang dari masa modern yang ketemu dengan orang di masa lalu, dimana di serial ini ketemu dengan orang di era 60-an ya, yang ngebuat gesekan dengan masyarakat di era itu, yang disebabin karena mereka nggak bisa jelasin dengan baik ke mereka kan ya. Nah itu sebenarnya kayak kadang tuh gue suka mikir, itu gimana kalau kita kembali ke masa lalu, dan saat kita punya misi buat merubah masa lalu itu, kita bergesekan dengan orang di era itu, terus kita nggak bisa jelasin dengan baik. Yang ada kan kita malah kayak dikira aneh, bahkan bisa dikira ya pokoknya kayak di serial ini lah. Kalian bisa nonton, gue gak mau terlalu banyak jelasin sama spoiler juga tentang season 2 ini. Pokoknya menarik itu hal itu. Terus hal yang menarik di season 2 ini juga yang sebenarnya udah kejadian dari season 1 ya, dimana serial ini tuh bisa ngeramu hal serius sama hal konyol dengan baik. Jadi serial ini tuh kayak bisa ngasih batas cerita antara kedua hal tersebut ya. Dan ketika kedua hal tersebut dipertemukan, season 2 ini juga bisa bikin cerita yang gak aneh dan tetap menarik juga. Ini gue kasih contoh kayak si Ben sama Klaus ya. Di sepanjang season 2 ini story arc-nya tuh konyol banget. Itu tapi bisa ngeblend lagi. Bisa nyatu sama cerita serius di season 2 ini juga. Terus beda dengan si Allison ya, yang dia di season 2 ini terjebak di story arc yang cukup serius karena masalah warna kulitnya yang
satu-satunya yang kulitnya gelap di antara semua saudaranya ya. Terus tahu sendiri di era 60-an kan Amerika itu nggak ramah dengan warna kulit kayak gitu, alias rasis. Bahkan kejadian sebenarnya di era tersebut juga masuk ke dalam story Agnes Allison di season 2 ini. Dan di sini kita dilihatin di season 2 itu kita dilihatin si Allison itu kayak dilema untuk bukan membenarkan ya, untuk meluruskan rasisme yang terjadi di era itu. Cuma hal tersebut kan nggak bisa dia lakuin, karena kalau dia lakuin tuh bakal ngerubah masa depan secara drastis ya. Karena pada dasarnya kan masa lalu tuh emang orang Amerika di masa itu harusnya rasis. Jadi kalau dirubah ya masa depan malah berubah cukup drastis juga. Apalagi kan balik lagi ke tujuan utama mereka kembali ke masa lalu itu, walaupun mereka kepencar-pencar di era 60-an, walaupun nanti juga ketemu lagi sih. Itu mereka kan pengen hentiin kejadian yang ngakhirin dunianya. Bukan buat ngerubah drastis masa depan, jadi cuma pengen ngerubah satu aspek, yaitu ngerubah si kejadian yang ngakhirin dunia atau kiamat di dunia itu doang. Yang di season 2 ini juga si nomor 5 selalu ngingetin ke saudara-saudaranya buat gak terlalu banyak kerubah masa lalu. Walau nanti juga kita diliatin si nomor 5 ini emang kelakuan, dia teledor terus ngebunuh orang di masa lalu juga. Harusnya dia yang paling tahu, tapi dia juga ya gimana ya, emang gitu dah. Terus di season 2 juga kita dilihatin dinamika karakter Vanya, si nomor 7, yang bisa dibilang paling kuat di antara semua saudaranya. Dia nahan untuk gak gunain kekuatannya sama sekali di season 2 ini. Walaupun dia diperlakuin semena-mena dan gak adil oleh orang-orang di tahun 60-an. Apalagi dia juga orangnya awkward juga, jadi dia gak bisa ngejelasin dengan baik ke mereka semua. Karena ini sifatnya ya, kalau kalian nonton season 1-nya tahu sendiri lah, dia kalau pengen mah sebenarnya bisa aja ngehabisin semua umat manusia ya. Kalau dia ngerahin semua kekuatan secara penuh, dia bisa aja ngebunuh semuanya. Cuma gak gitu. Season 2 ini kita bisa lihat ya, nahan-nahan. Karena kalau enggak dia bisa bikin kiamat di season 2 ini juga. Menurut gue, penilaian gue sih ya, si season 2 ini banyak aspek yang lebih bagus dan menarik dibanding season 1-nya. Yang ini nih, yang sempet bikin gue seneng tuh, jadi ada satu temen gue yang tertarik lagi buat nonton serial Umbrella Academy ini setelah dia sempat ngedrop season 1 dari Umbrella Academy. Karena ya menurut gue sih wajar-wajar aja, karena menurut gue season 1 itu ada unsur-unsur yang bikin gak semua orang suka, kayak nari, terus lurusin rambut, kayak gitu deh. Walaupun gue tetap nonton season 1-nya dan menurut gue sih bagus-bagus aja, cuma kan gak semua orang bisa nonton gimana ya, superhero tapi pace-nya tuh campur-campur dan juga lambat kayak season 1-nya. Walaupun gak selalu lambat ya, naik turun juga sih, gitu deh. Intinya, singkat cerita lah ya, season 2 ini gue rekomendasiin buat ditonton sama semuanya. Jadi buat yang nonton season 1-nya, silahkan lanjutkan ke season 2-nya. Terus yang belum nonton sama sekali Umbrella Academy, ayo nonton Umbrella Academy. Nonton Umbrella Academy di Netflix. Karena sekarang langganan di Netflix sekarang murah, apalagi ada share account segala macam kan ya, share account. Kalau nggak salah gue sempat lihat di Tokopedia itu 35.000 atau berapa gitu share account ya, patungannya, lupa. Intinya silahkan kalian nonton dari season 1-nya di Netflix. Terus kalau kalian ada yang bagian yang kalian gak suka di season 1-nya, tenang aja. Nanti di season 2-nya bakal lebih baik kok ceritanya. Jadi kalau ada yang pas nonton Umbrella Academy, pas nonton apaan nih, kok agak ampas ya, sabar dulu, tunggu season 2-nya, silahkan nonton. Kalau menurut kalian season 2-nya juga ampas, ya udah baru stop. Tapi intinya menurut gua ini serial yang menarik buat kalian tonton.
Pokoknya gue juga pas abis nonton season 2 nya juga gue sampai gak sabar gitu buat nungguin season 3 nya muncul. Dan semoga aja nih Umbrella Academy itu dilanjutin karena belum ada berita mau ngelanjutin season 3 juga. Semoga gak di cancel ya, apalagi di wabah kayak gini. Tapi sebenarnya malah wabah kayak gini kan bikin orang nonton banyak nonton kayak Netflix segala macem ya. Semoga aja dilanjutin dengan baik season 3 nya dan lebih menarik dibanding season 2 nya, gak stagnan juga, apalagi kualitasnya nurun dibanding musim-musim sebelumnya ya gitu deh. Semoga lebih menarik. Oke, kalau kayak gitu kita ke topik lain ya, karena ini gue lihat masih 30 menitan. Ayo kita lanjut lagi. Kita ke Jepang sekarang. Kita udah ngebahas Amerika, serial TV, dan juga gue sempet ngebahas film ya pokoknya gitu deh. Film ada yang ternyata yang gue bahas, film animasi Batman ya. Sekarang kita ke Jepang. Gue bakal ngebahas sedikit tentang game. Mungkin kalian tahu game yang gue bahas, ya Fate Grand Order. Jadi Fate Grand Order versi Jepangnya itu bakal bakal ada acara perayaan ulang tahun kelimanya, ntar hari Senin jam 2:30 kalau nggak salah, live streaming gitu di YouTube. Jadi kalau kalian yang main game ya atau suka dengan di Jepangan, silahkan nonton live streaming ya, karena banyak artis-artis dan bukan artis ya, seiyu ya, seiyu itu bahasanya, pengisi suara yang menarik, bahkan yang orang-orang yang gak biasa muncul di event atau acara FGO itu muncul di live streaming ini, kayak Maya Sakamoto, Aimer, atau bahasa kalau orang Jepang suka bilang Aima, atau kalau ada yang presetin si Amer ini, Aimer, itu bakal muncul di situ juga. Terus kayak suara dan juga otaku di FGO itu juga bakal muncul, kayak Takashi Rie yang jadi Mas, terus Yuki Aoi, kalau ada yang seneng Yuki Aoi juga muncul di situ juga ya, seperti biasa lah, kayak Tanaka Minami sama si siapa suara Astolfo itulah pokoknya. Terus suara si Arjuna juga pasti bakal muncul juga, karena dia kan yang ngisi suara tokoh utama juga, dia bakal muncul di situ. Intinya katanya sih bakal ngasih info-info menarik atau updatean buat game juga, yang menurut gue silahkan kalian tonton. Apalagi kemarin juga kan ada scanan majalah yang banyak yang udah translate ya, dikasih tau kalau FGO sendiri yang versi Jepang itu chapter kelimanya sendiri itu baru setengah dari part 2. Jadi part 2 tuh baru sampai setengahnya doang tuh chapter 5. Belum, jadi chapter 6 dan 7 itu bakal setengah cerita lagi. Jadi bakal muncul chapter-chapter selain chapter 6 sama 7 ya. Kayak titik di chapter 5 itu katanya sih bakal jadi cerita sendiri. Itu intinya sih mungkin bakal part 2 tuh bakal selesai mungkin 3-4 tahun lagi ya. Siapa yang tahu. Pokoknya gitu deh. Tapi dikasih tahu juga kalau misalkan perjalanan Mas sama Master ini bakal berakhir di part 2 ini. Kalau semisal FGO dilanjut part 3 ya, yang katanya sih bakal cerita baru yang gak bakal nyeritain si Mas sama si Fujimaru Ritsuka ya, kita si Master itu. Bakal jadi cerita baru, mungkin bakal ada Master baru juga. Mungkin kita jadi entah si Fujimaru si Mas bakal jadi mentor kita, gak tahu juga. Pokoknya itu cerita baru setelah part 2 ini. Jadi part 2 tuh benar-benar cerita yang menyelesaikan sebuah cerita, yang bahkan dibilang gitu deh pokoknya. Aduh, gue kalau mikir suka bingung. Intinya buat yang mau nonton jangan lupa ditonton aja besok Senin jam 3:30 ditonton live streamingnya. Oke, kalau kayak gitu FGO nya udah.
Maksudnya nggak usah dibahas lagi. Kita bahas yang lain. Kita bahas serial Jepang lain. Itu ada yang ntar mau keluar di tahun ini, nggak lama. Bulan apa ya? September kali ya, Agustus September. Iya September kayaknya. Itu buat nggantiin serial yang lagi berjalan. Kan yang lagi berjalan sekarang Kamen Rider Zero One. Itu bakal ada Kamen Rider baru yaitu Kamen Rider Saber. Gak ada hubungannya sama Saber di Fast Stay Night ya. Walaupun ntar pengisi suara pengisi suara sabuk dan narator di serial ini bakal diisi sama si pengisi suara pendeta yang ada di Fast Stay Night. Tapi serial ini gak ada hubungan sama Fast Stay Night. Si Kamen Rider Saber ini merupakan Kamen Rider kedua di era Reiwa setelah Zero One. Terus si Saber ini punya form base naga. Dia dia emang kalau nggak salah ya, dia rider main deh, bukan rider kedua ya. Main rider kedua setelah Ryuki yang punya base form naga ya. Walaupun banyak second rider yang base form naga juga, cuma main rider yang base form naga itu untuk yang kedua ini Ryuki. Setelah Ryuki ini sih Kamen Rider Saber. Kamen Rider Saber di trailernya diliatin dia berubah dengan gunain buku khusus yang dia masukin ke sabuknya yang namanya Wonder Ride Books. Iya, ntar Wonder Ride Books dia masukin ke slot beltnya, terus pedang di sabuknya dicabut. Terus nama belt yang dipakai sama Kamen Rider Saber itu Seiken Sword Saber, atau kalau nggak salah ya nih, kalau kita artiin harfiah di bahasa Indonesia berarti pedang suci, pedang driver. Atau driver pedang suci. Driver pedang dari pedang suci. Seiken kan artinya pedang suci ya. Sword ya bahasa Inggris pedang. Atau pedang suci sword driver lah kalau misalnya mau diartiin ke bahasa Indonesia. Terus di sabuk atau beltnya itu ada 3 slot untuk Wonder Ride Books-nya. Dimana tema paling kiri ya. Maksudnya kan tiap Wonder Ride Books-nya kalau kalian perhatiin itu ada temanya. Dimana paling kiri itu slotnya itu buat Wonder Ride Books dengan tema binatang legendaris. Terus slot tengahnya buat hewan yang ada di kebun binatang. Jadi bukan binatang legendaris, hewan di kebun binatang. Terus paling kanan itu cerita dongeng. Jadi judul-judul cerita dongeng bakal masuk slot kanannya. Jadi kiri itu binatang legendaris, tengah itu hewan di kebun binatang, kanan itu cerita dongeng. Terus buku yang dia gunain untuk base formnya itu Brave Dragon itu, kalau naga ya, dia masukin ke slot paling kiri karena temanya binatang legendaris. Yang ngebuat base formnya itu punya latar warna tuh merah sama hitam. Latar warna paduan warnanya atau base warnanya. Terus di trailer Kamen Rider Saber juga kita diliatin dia punya 2 upgrade form. Aduh, suara udah mulai serak. Harus minum kayaknya. Yang satu gunain buku dongeng yang judulnya Peter Fantasi ya. Terus yang satu lagi Jakun to Doma Menoki, yang kalau kalian tahu ini pasti plesetan dari Peter Pan. Itu si Peter Fantasi, terus si Jakun itu Jack dan pohon kacang raksasanya itu. Terus pedang yang dipakai si Kamen Rider Saber itu punya nama. Yang namanya itu Kainken Reka. Yang kalau diartin harfiah ke bahasa Indonesia itu bisa diartin sebagai pedang api membara. Terus diliatin juga di trailernya ada tokoh antagonis sama grup penjahatnya. Dimana grup ini dipimpin sama sosok misterius yang belum ketahuan di balik topengnya, tapi dia diliatin bentuk Kamen Rider-nya itu Kamen Rider Kalibur dengan 3 jenderalnya yaitu Legeru, Zuosu, dan Storiosu. Leger, Zuos, sama Storios. Yang namanya pastinya ya plesetan dari 3 tema yang digunain sama
Wonder Books, dimana si Ledger tuh pastinya ini plesetan dari legend atau legendaris, dari hewan legendaris yang jadi tema di Wonder Book. Di slot paling kiri binatang legendaris. Terus si Zeus itu plesetan dari zoo alias kebun binatang yang berhubungan sama tema Wonder Book di slot tengah, itu hewan di kebun binatang. Terus si Storius yang jelas plesetan dari story alias cerita yang masuk banget sama tema Wonder Red Book slot paling kanan, yaitu cerita dongeng. Selain itu juga di trailernya juga diliatin rider keduanya yang namanya Kamen Rider Blaze yang gunain Wonder Book Lion Senki yang dimasukin ke slot tengah karena singa itu hewan di kebun binatang kan. Terus tema warna si Kamen Rider singa ini warnanya biru. Jadi dia singa warna biru gitu. Form Rider-nya si Kamen Rider Blaze. Terus Wonder Book-nya si Kamen Rider Blaze ini kalau kita artiin harfiah ke bahasa Indonesia itu Lion Senki itu artinya catatan perang singa ya. Yang kemungkinan ini penamaannya itu Easter egg dari anime Arslan Senki. Kalau kalian nonton mungkin kalian tahu ya. Atau silahkan cek di Wikipedia, ada anime itu kok. Dia si si Kamen Rider Blaze ini gunain pedang. Ya karena tema series ini Saber itu pedang. Dia pakai pedang namanya Suiseiken Nagare. Yang kalau diartin harfiah bahasa Indonesia arti pedang arus air mengalir. Lucu juga ya. Pedang arus air mengalir. Terus buat sabuk Saber sama Blaze itu diliatin pakai belt yang sama, tapi buat si rider antagonisnya si Calibur walaupun agak nggak jelas, tapi kita diliatin pas waktu di live performance-nya juga, pas waktu press conference itu diliatin sabuknya itu atau beltnya agak beda ya, beltnya si Kamen Rider Calibur ini. Terus di poster si Kamen Rider Saber kita liatin ada 2 rider lain selain mereka bertiga, jadi total ada 5 rider yang udah diliatin, yaitu Kamen Rider Kenzan yang warnanya hijau sama Kamen Rider Espada yang warnanya kuning. Terus yang menarik, hal lain menarik yang dijelasin di press conference-nya itu dikasih tau kalau rider yang bakal tampil di serial ini kurang lebih bakal jumlahnya 10 rider. Yang cukup banyak sebenarnya. Tapi emang kayaknya tema Rider Rewa tuh nampilin banyak rider karena seperti kalau kalian nonton Zero One itu udah ada 9 rider di Zero One. Di sini 10 rider jadi nggak aneh juga. Jadi emang mungkin kayak gitu. Rewa emang pengen tema rider dengan banyak rider maksudnya. Hal menarik yang ada di Kamen Rider Saber juga, Kamen Rider Saber mengembalikan kemunculan ending atau lagu ending di serial ini. Jadi bakal ada lagu ending di serial ini juga. Kalau nggak salah tuh ini udah lama kan ya, Rider itu nggak punya lagu ending. Terakhir tuh Hibiki kan ya, punya lagu ending kayak gini di RHC lagi. Sekarang udah Reiwa di Jepang ya. Pokoknya di Jepang tuh kalau ganti kaisaran ganti era. Kayak Heisei sekarang Reiwa. Intinya kalau kita sih masih aja. Kalau nggak Hijri ya. Terus ending serial ini bakal dibawain sama Tokyo Ska Project yang sempat dibawain lagu endingnya di di presscon juga, dinyanyiin secara nggak langsung alias bukan dub ya, lip sync. Terus yang bikin gimana ya, gitu deh. Jadi si Kamen Rider Saber ini dibilangin bakal di handle sama, sebenarnya sutradaranya sih nggak salah sih. Gue jelasin sutradaranya dulu ya. Jadi di handle sama sutradara utamanya tuh Takayuki Shibasaki, di mana dia ngehandle franchise Kamen Rider semenjak Kamen Rider Kabuto sampai saat ini. Dia juga dia juga punya peran-peran menarik sebagai sutradara, di mana dia orang di balik
sutradara di balik arc terakhirnya Drive sama Build yang cukup bagus itu arc 2 render tersebut. Tapi kalau kalian ngerasa wah ini sutradaranya bagus juga, dilihat dari kinerjanya, cuma tahan dulu, jangan ekspektasinya tinggi-tinggi karena kita lihat penulis utama dari serial ini juga. Jadi penulis utama serial ini si Takuro Fukuda ini itu merupakan tidak lain dan tidak bukan adalah sosok di balik cerita keseluruhan yang sangat menarik sekali dari Kamen Rider, yaitu Kamen Rider Ghost. Jadi ya buat yang mengikuti Kamen Rider Saber, siap-siap aja berlapang dada kalau ceritanya mungkin sedikit aneh. Jadi tahan-tahan aja. Gue jujur, gue nonton Kamen Rider Ghost tuh sampai habis. Nggak stop, nggak pause, nggak itu, gue tonton sampai habis. Itu bukan karena gue masuk ya, gue karena pengen tahu ini cerita bakal menarik atau enggak sampai akhir. Dan setelah gue tonton sampai habis, karena kan banyak yang bilang jangan komen kalau belum nonton. Sekarang gue komen nih karena gue nonton, dan itu gue nonton sampai habis di tahun dimana serial keluar ya. Itu emang serial yang kurang dibanding serial lainnya ya. Jadi buat yang ngebela Kamen Rider Ghost ya, gak semua orang suka dengan selera kalian ya. Jadi tolong dong hargain juga orang lain, karena gue lihat kadang fans Kamen Rider Ghost tuh galak, entah kenapa. Padahal walaupun gue awalnya ngira Kamen Rider Ghost tuh bakal punya unsur cerita kayak Kamen Rider Wizard ya, yang sebenarnya juga cukup eksentrik ceritanya dan gak semua orang suka. Tapi ternyata Kamen Rider Ghost tuh gimana bahasa halusnya, gak usah halus-halus deh, agak lebih buruk dibanding Kamen Rider Wizard. Jadi ya wajar aja kalau misalkan kurang disukai ya. Apalagi Tenkuji Takeru yang hidup 100 hari tapi ternyata pas mati hidup lagi, yang namanya juga hantu, bodo amat lah. Tapi gue nggak bisa bilang serial Ghost ya maksudnya itu jelek banget ya, karena menurut gue setiap serial tokusatsu, entah itu Kamen Rider Ultraman atau Super Sentai atau yang lain-lain kayak Metal Heroes atau apa gitu, itu ada plus minusnya. Menurut gue konyolan atau keanehan di serial itu mungkin jadi minus ya, tapi kalau kayak DNO kan konyolan sama keanehan malah jadi plus. Jadi menurut gue ya setiap serial itu ada plus minusnya. Jadi nggak semua orang cocok sama setiap serial, nggak semua orang cocok dengan Kamen Rider. Kayak kalian nonton Kamen Rider sama terus kalian tunjukin tontonan kalian ke pecinta superhero itu nggak semua orang juga suka. Mereka bakal ngira mereka tuh beda karena tontonan mereka yang superhero tuh mereka kira levelnya beda dengan Kamen Rider. Emang agak beda, cuma ya gitulah, dibilang plus minus ya. Ada yang menurut gue lebih menarik dari film superhero biasa muncul di Kamen Rider, tapi ada juga yang tentunya pasti lebih banyak yang lebih menarik di tontonan superhero biasa. Tapi karena semua gue tonton, jadi gue bisa tau lah. Gue juga sadar bahwa semuanya ada plus minusnya, dan gue juga sadar kenapa orang gak suka ini dan kenapa orang gak suka itu. Apalagi kayak misalkan ada yang ngomongin Kamen Rider Kabuto. Gue dulu sempet ngerekomendasiin orang-orang buat nonton Kamen Rider Kabuto saat gue masih muda dan bodoh, karena itu jujur itu rider favorit gue ya, yang buat gue bias kalau ngomongin itu series ya. Dan pastinya orang bakal nunjukin bahwa mereka butuh juga ada kekurangan di sini, kekurangan di situ. Apalagi banyak kritik tuh kan arc terakhir di Kamen Rider Kabuto di mana serial tuh kayak nurun, apalagi pas waktu dia lomba masak sama Worm kalau satu mulai nurun, atau pas waktu muncul duo Hooper Brother ya pokoknya mulai nurun lah serial itu. Gue sadar, tapi menurut gue balik lagi itu tetap menarik. Tapi balik lagi ke tiap orang kan, ternyata ada yang bilang itu gak menarik, dan itu gue sadarin hal-hal yang gak menariknya tuh ini, dan gue oh iya emang ini bakal gak menarik di mata orang lain, jadi wajar aja. Jadi buat kalian yang suka Kamen Rider Ghost, bukan gue ngebully kalian, tiap orang punya plus minusnya masing-masing, dan semua cerita juga ada lebih kurangnya. Kayak nggak semua orang suka Kamen Rider Gaim, nggak semua orang suka Kamen Rider Build, walaupun orang-orang bilang itu Kamen Rider bagus. Nggak semua orang juga suka Kuga juga. Intinya semua ada plus minusnya,
Jadi wajar. Perbedaan pendapat itu wajar. Oke, kalau kayak gitu balik lagi ke cerita Kamen Rider Saber. Gue bakal baca sedikit premisnya. Jadi di dunia Kamen Rider Saber di zaman dulu ada grup ahli pedang yang namanya dirinya Sword of Logos yang punya tugas ngejaga Book of Ancient, buku maha hebat yang nyimpan seluruh pengetahuan yang pernah yang buku yang nyimpan seluruh pengetahuan yang pernah, sedang, dan akan diketahui manusia. Tapi di premisnya itu diceritakan kalau ribuan tahun yang lalu Kamen Rider Kalibur ngianatin Sword of Logos, terus bekerja sama dengan organisasi bernama Megiddo untuk nyuri Book of Ancient. Lalu perebutan buku tersebut memuncak hingga membuat buku tersebut terburai lenyap, di mana tiap halaman tersebar ke seluruh dunia dan mewujud menjadi Wonder Red Books. Lalu di masa kini terjadi kejadian misterius di mana sebagian kota menghilang yang buat penduduk di dalamnya juga ikut lenyap. Hal tersebut menyebabkan kepanikan di masyarakat. Ini gue baca deskripsi premisnya. Terus si tokoh utamanya Toma Kamiyama yang merupakan novelis muda berada di bagian kota yang menghilang. Dia ngelihat sendiri kotanya berpindah ke dunia bernama Wonderworld, di mana dunia tersebut berisi makhluk yang menyerang manusia untuk ngebuat mereka ketakutan. Lalu ketika si Toma ini diserang monster misterius di dunia tersebut, dia berhasil ngaktifin Wonder Red Books dengan keinginannya yang kuat untuk kembaliin kotanya ke dunia nyata. Hal itu ngebuatnya menyatu dengan kekuatan Brave Dragon dari Wonder Red Books. Terus ngejadiin ahli pedang api, yaitu Kamen Rider Saber. Jadi itulah kira-kira premis cerita dari Kamen Rider Saber. Menarik ya. Ya semuanya juga menarik. Gue ngeliat beberapa unsur dari Wizard, gue ngeliat beberapa unsur dari Ghost. Apalagi kayak ada dua dunia ya. Kalau di Ghost kan dunia Gama sama dunia Garma atau Gama ya. Dunia Gama sama dunia manusia. Di sini ada dunia Wonder World sama dunia manusia. Gue pengen tonton dulu baru gue nilai. Intinya buat tahan perpecahan lah. Gue tonton dulu. Itulah pokoknya buat si Kamen Rider Saber ini. Kita lanjut ke serial lain, yaitu serial yang sekarang lagi bagus, gimana? Lagi menarik, maksudnya udah lama ya. Sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu semenjak Ultraman Orb ya. Ultraman itu naik lagi semenjak Ultraman Orb. Entah kenapa gue juga nonton dan gue sadar kenapa bisa naik lagi. Apalagi sekarang Ultraman Z itu nunjukin cerita yang lebih realistis ya. Tokoh utama itu sering pertanyain hal aneh yang terjadi di Ultraman kayak tempat naruh alat rubahnya, terus alat rubah yang jatuh terus hilang. Pokoknya hal wajar yang mungkin hal sepele yang sehari-hari, tapi pas diomongin jadi ngerasa relatable banget kan ya. Maksudnya kita ngerasa oh iya ini wajar banget, hal-hal yang wajar banget. Jadi lawakan-lawakannya juga masuk. Terus Kamen Rider Z juga ini menariknya tuh kayak hasil dari eksperimen beberapa kali ya. Karena kelihatan banget ini. Apalagi pas waktu kemarin episode 7 ya. Sekarang udah episode 8. Episode 7 tuh kelihatan menarik banget. Kayak pertarungannya Ultraman. Bahwa Ultraman tuh bisa semenarik ini loh pertarungannya. Karena kalau orang nonton mending nonton Kamen Rider atau mending nonton Super Sentai, apalagi kan mereka semua CG-nya lebih menarik walaupun gak rapi ya Kamen Rider sama Super Sentai tetap. Tapi pas waktu gue nonton si Z episode 7 ya, itu menarik banget. Sampai teman-teman gue yang biasa cuma nonton Kamen Rider doang sampai bahkan kaget, ini beneran Ultraman sekarang kayak gini. So, mereka akhirnya menarik terus nonton. Apalagi sekarang Ultraman Z itu terbuka, dia naruh episodenya di YouTube officialnya dengan subtitle bahkan. Jadi gak usah bajak-bajak lagi, gak usah nonton fansub lagi, nonton langsung ke channel Suburaya atau studio pembuat Ultraman. Nonton langsung ke channel si Suburaya ini pakai TSUBRAYA, Suburayanya pakai T depan, Suburaya. Nah itu kalian nonton, menurut gue menarik karena balik lagi gue bilangin Kamen Rider Z ini tuh hasil dari
eksperimen, karena gue lihat banget saat Ultraman pengen punya cerita yang pertama tuh kita lihat dari tiga tuh kayak pengen masuk unsur dorama di Ultraman, karena di setiap era Heisei itu kita lihatin bahwa unsur drama ya, maksudnya kalau di Jepang tuh drama Jepang tuh disebut dorama, makanya gue sebut dorama, maksudnya masukkan unsur drama Jepang ke dalam serial Tokusatsu. Karena di era Showa atau era sebelum Heisei ini, itu di Showa tuh Ultraman, Kamen Rider dan lain-lain itu diliatin ceritanya tuh Tokusatsu tuh kayak punya genre sendiri. Jadi cerita dorama itu unsurnya tuh nggak masuk ke cerita Tokusatsu. Nah, kalau di Kamen Rider tuh Kuga yang mulai unsur dorama ke dalam Kuga. Nah, di Ultraman itu Ultraman 3 masuk unsur dorama. Itu terus berkembang Ultraman itu, tapi stagnan. Kenapa? Karena Ultraman itu kalau dibandingin sama serial Tokusatsu lain tuh dia tuh kayak cuma suit doang gitu, maksudnya suit silver terus ganti-ganti apa sih namanya, kayak ganti helm terus ganti pola doang di badannya, mirip-mirip Super Sentai. Tapi Super Sentai kan sekarang kan kayak masukin unsur armor segala macam. Nah, si Ultraman itu cukup stagnan karena mereka nggak masukin unsur armor karena bakal bilang armor itu aneh. Tapi akhirnya mereka kayak berusaha nge-redevelop gitu, terus perusahaan mereka juga naik turun karena sempat mereka jual saham juga. Terus pas itu mereka akhirnya pengen masukin cerita realisme, jadi bahwa kayak masukin unsur sedunia nyata ke si cerita itu. Tapi akhirnya jadi terlalu serius juga ceritanya, kayak cerita Nexus sama Ultra Seven itu kan kayak apa ya, pengen kayak X-Files ya, jadi mereka kayak unsur penyelidikan, terus lebih serius juga pendekatan di serial, tapi terlalu serius jatuhnya kayak Ultra Seven X sama Nexus ya. Akhirnya kan Ultra N Project tuh gagal dan berhenti kan. Terus akhirnya kayak pengen balik lagi ke akarnya, mereka ngeluarin Mebius, tapi Mebius ternyata gak bisa nyelamatin fans yang udah ninggalin, fans pecinta Ultraman yang udah ninggalin. Atau kebalik ya, Ultra Mebius dulu baru Nexus ya. Itulah intinya. Pokoknya gitu. Terus Ultraman sempat stop dulu, terus cuma ngeluarin film-film kayak Zero itu kayak cukup menarik karena kita diliatin di flash out gitu, karena cerita Ultraman kita ditunjukin planet M78, terus kita diekspansi universe juga, terus kita dijelasin lebih mendalam tentang multiverse di dunia Ultraman. Jadi makanya kenapa 3 Daina Gaya tuh kayak asli dari bumi bukan dari M78 kan, mereka asli Ultraman bumi. Apa 3 Daina itu? Enggak, Daina emang asli dari bumi kan. Daina tuh aslinya bapaknya si Shin Asuka kan ya, berubah jadi Ultraman. 3 apa ini ada? Lupa deh, pokoknya Ultraman 3 tuh 3-nya tuh di bahasa Indonesia deh yang gue ingat. Pokoknya Gaya tuh kayak Gaya asli dari planet bumi, pokoknya kayak gitu. Mereka alternate universe dari Ultraman itu. Terus film Ultraman Zero tuh kayak nge-flash out atau ngejelasin lebih jauh gitu, ini ada multiverse nih. Makanya akhirnya sih kan si Zero kan dipertemuin sama patungnya Ultraman Noah ya. Ultraman Noah kan ada dunia Nexus ya. Terus diceritain juga kenapa si Ultraman Noah tuh cukup legendaris di dunianya M78. Padahal Ultraman M78 tuh kurang kenal dengan Ultraman dari dunia alternatif lain ya. Kan mereka tuh kayak kurang kenal Gaia atau 3 atau yang lain-lain. Tapi entah kenapa Noah tuh legendaris. Itu di film Ultraman Seven tuh kayak di Seven lagi, Ultraman Zero kan anaknya Seven ya. Di Ultraman Zero tuh cukup diceritain itu semua. Terus akhirnya pas udah mereka bereksperimen sama Ultraman Zero, terus si Suburaya juga kalau nggak salah kepemilikannya berpindah, kalau nggak salah dia sahamnya dibeli sama apa gitu, karena mulai lagi mulai serial baru lagi. Terus pas mereka mulai serial baru lagi, mereka mulai dari Ginga kan. Ginga masih eksperimen juga sih. Ginga eksperimen dengan kayak
unsur serius dimasukin, unsur penyelidikan dimasukin. Terus buat ngurangin budget mereka gak masukin unsur kayak pasukan pertahanan bumi. Terus mereka lebih kayak ngejual mainan dengan adanya Sparkdoll. Jadi si Ultraman-nya bisa ngebaca mainan Ultraman Sparkdoll gitu. Terus bisa berubah jadi mereka kayak merchandise juga lebih ditunjukin di serial itu juga. Lebih berani lah nunjukin jual merchandise dibanding Ultraman sebelumnya. Walaupun Ginga itu nggak terlalu sukses ya menurut gua. Walaupun cerita lebih menarik, apalagi kan ini nih sebenarnya lebih menariknya si Ginga itu dibanding Ultraman sebelumnya, karena ini si Ginga tuh ceritanya kayak anime banget atau kayak manga banget. Jadi pemeran utama si Ginga itu kayak pemeran utama itu kayak pemeran utama di komik-komik manga shonen gitu, atau kayak dia tuh kayak apa ya, semacam kayak Naruto atau kayak Ichigo atau kayak pokoknya kayak pemeran utama di cerita anime gitu deh. Dia jadi cetakan pemainnya tuh kayak mulai mirip anime. Jadi menurut gue tuh percobaan Suburaya di sini memadukan unsur anime dan unsur tokusatsu, walaupun bentukannya tetap tokusatsu ya. Jadi dia nggak cuma dorama, sekarang udah anime banget. Apalagi semenjak saat itu si Suburaya juga mulai munculin kayak anime, terus mulai munculin kayak pemeran lagi pengisi suara kan. Sebenarnya dari zero sih munculin pengisi suara, tapi di sini kayak makin kuat gitu. Bahkan kan SSS Gridman juga muncul kan animenya. Pokoknya gitu deh, mereka mulai kayak masuk ke pasar anime juga. Ultraman masuk ke pasar anime, apalagi kan sekarang Ultraman juga ada animenya yang nyeritain anaknya si Shin Hayata atau Ultraman ke-1. Mulai masuk ke ranah anime, dimana pengisi suara terkenal mulai dimasukin ke serial Ultraman. Nah, dari percobaan si Ginga, mereka lanjut ke percobaan di Ultraman X. Walaupun Ginga tuh udah nyobain dengan desain yang agak berbeda dibanding desain Ultraman sebelumnya, tapi X tuh udah bener-bener abis-abisan. Ultraman pakai zirah, terus Ultraman bersatu dengan kaiju, terus balik lagi dengan unsur pertahanan juga, pasukan pertahanan bumi juga itu balik lagi. Terus pasukan pertahanan bumi punya teknologi yang lebih canggih dengan masukin teknologi kaiju. Terus alien sama manusia diliatin ada yang berdampingan, tapi ada juga yang bermusuhan. Jadi tetap ada unsur yang berdampingan juga di situ juga. Jadi alien gak semena-mena pengen ngejajah bumi doang, tapi ada juga yang baik juga di serial X ya. Tapi banyak jadi backlash juga itu X, fans Ultraman lama yang sebenarnya nggak nonton sih, udah nggak nonton Ultraman di Ginga. Pas mereka lihat Ultraman X, ini apaan Ultraman pakai zirah kayak gini, ini mau bukan Ultraman lagi nih, pakai armor kayak gitu, pakai gitu. Pokoknya mereka kritik abis-abisan. Tapi sebenarnya ini menurut gue X percobaan menarik, karena adanya X akhirnya Ultraman tuh berani pakai armor. Makanya kalau sekarang lihat Ultraman sekarang tuh ada unsur armor, walaupun Ultraman X emang itu armornya emang gede banget sih. Jadi menurut gue wajar aja ada nggak suka. Terus kayak unsur X juga ngambil unsur dari Ultra Battle Monster atau apa ya, yang waktu sebelum filmnya Zero. Jadi ngendaliin monster. Mereka ngendaliin monster di serial itu juga. Jadi pasukan pertahanan buminya ngendaliin monster, jadi mereka bisa jual merchandise juga, baik merchandise kartu, merchandise Sparkdoll juga tetap dimunculin di serial itu. Terus merchandise banyak deh. Nah itu X tuh percobaan banget lah menurut gue X. Terus dari percobaan X itu diliatin Ginga S. Jadi Ginga punya sequelnya, Ginga S. Atau gue kebalik ya, atau Ginga S duluan deh. Seingat gue sih X duluan. Di Ginga S itu juga percobaan dimana si Ginga akhirnya punya
punya pasukan pertahanan bumi. Terus masa lalunya Ultraman Ginga, sebenarnya bukan masalah Ultraman Ginga, masa lalu dari si uh, apa sih tokoh utama juga lebih diceritain. Terus kemunculan Ultraman kedua yaitu Ultraman Victory juga. Pokoknya banyak hal-hal menarik tapi kurang menarik juga di mata fans Ultraman. Tapi ini udah cukup banyak hal menarik sebenarnya di Ginga S juga. Kalau di Ultraman X mungkin orang kurang tertarik karena lihat desainnya. Tapi Ginga S tuh sebenarnya bikin gak menariknya tuh karena beneran kayak apa ya, tokoh anime dimasukin ke tokusatsu tapi mereka belum bisa ngeblend secara baik. Itu sebenarnya yang kurang. Jadi belum bisa menyatukan secara baik, belum bisa meleburkan secara baik pemeran pemerannya yang udah anime banget sama tokusatsu sebenarnya menurut gue Ginga S itu. Terus akhirnya yang bikin terobosan itu Orb. Ultraman Orb itu ngasih terobosan dengan tetap Ultraman nyatu-nyatu sama Ultraman lain. Dia pakai kartu berubahnya. Orang mikir mirip kayak Decade dia kalau versi Kamen Rider, tapi nggak. Cerita Ultraman ini menarik karena lebih membumi juga. Terus realisme juga lumayan bagus. Walaupun nggak, tetap ada unsur-unsur yang nggak terlalu realistis ya. Terus Ultraman Orb juga dinamika antara dua karakter Orb sama Julius si Juggler itu, alien Juggler itu juga menarik banget juga. Terus apalagi Murat Orb juga dulu pernah main di DNO ya, jadinya mungkin buat yang nonton Kamen Rider juga ini apaan yang akhirnya bikin si Kamen Rider Orb itu kalau nggak salah ya penjualannya tuh ngalahin Super Sentai di tahun itu deh. Semenjak tahun itu penjualan Super Sentai itu selalu kalah sama Ultraman, padahal Ultraman itu kan nggak sampai 50 episode ya. Mereka tuh sekarang tuh cuma sampai 20-an episode, paling 25, 26. Udah kayak anime dibilangin juga. Nah itu, Orb itu banyak adegan yang anime banget. Pokoknya kalau kita, ini apa sih anime banget. Tapi mereka bisa ngelebur dengan baik. Terus ada kayak adegan Easter egg dari Superman juga di Orb. Pokoknya menarik deh. Kalau kalian nonton, anjir ini dari Superman. Banyak Easter egg menarik juga. Terus si Orb juga cukup baik juga di ceritanya. Terus Orb Origin ya kalau nggak salah abis ini. Orb Origin mah ya nyeritain Orb secara balik Orb lebih jauh lagi juga. Terus kita di explore lagi dinamika antara karakter Orb sama si alien Juggler itu. Pokoknya kelihatan lebih dekat juga. Terus mereka berkenalan sama Ultraman sebelum mereka juga. Itu percobaan yang menarik itu si Orb itu, yang akhirnya ngebuat nama Ultraman naik lagi. Habis Orb itu X ya. Gue ngaco berarti. Ginga S terus Orb terus X. Iya, gue ngaco. Intinya si X ini ya, si X ini tuh percobaan gue bilang juga. Dia pakai armor kan ya. Sebenarnya si Ultraman Orb ini udah dilihatin punya armor sih. Enggak deh. X dulu baru Orb. Pokoknya gitu deh. Nah, udah dah, skip daripada gue bingung. Kita lanjut ke Gid, Ultraman Gid. Nah, si Ultraman Gid ini menarik juga. Rubuh dulu atau Gid dulu ya? Udah pokoknya gue jelasin ini si Gid ini. Nah, ini si Gid tuh menarik karena dia ini kalau dari cerita sih menurut gue perkembangannya sih nggak ada ramuan baru ya dari Orb. Menurut gue dari cerita ini ramuannya masih sama, terus biasa-biasa aja lah dari cerita. Cuma yang menarik dari Orb tuh dia selain desain ya. Orb lagi, Gid itu selain desain. Dia ini ke arah koreografi terus gerakan kameranya sama action. Pokoknya action dari si Ultraman itu kayak ada perkembangan di sini. Kayak mereka tuh kayak nyoba hal baru, banyak eksperimen banget dilihatin, kayak low angle kamera, low angle action segala macam.
itu muncul di JID. Gue ingat banget soalnya di Ultraman sebelumnya low angle action tuh kurang, cuma JID tuh abis-abisan. Setiap dia pakai jurus terakhir udah selalu low angle action yang menghasilkan adegan episode 7. Menurut gue adegan episode 7 tuh kumulatif dari percobaan di JID itu, mulai dari JID ya. Ultraman JID juga menarik. Ultraman JID itu pemeran utamanya tuh anak dari Ultraman Belial yang tentunya musuh, jadi dinamika karakternya itu menarik di situ. Terus kita dilihatin lagi setelah JID tuh Ultraman Rubu. Di Ultraman Rubu tuh ya ceritanya masih biasa-biasa aja. Actionnya apa, dia kayak hasil dari action dari JID kalau nggak salah ya. Kalau bisa Rubu sebelum JID ya maaf aja nih. Yang menarik dari Ultraman Rubu itu kita lihatin lagi Ultraman di orang yang biasa-biasa aja. Mereka orang biasa-biasa aja. Mereka saudara gitu. Terus kita dilihatin lagi Ultra Woman. Setelah sekian lama nggak pernah ada Ultra Woman, kita kenalin sama Ultra Woman di serial ini lagi. Jadi menarik Ultraman Rubu. Walaupun gue kurang suka dengan kekonyolan di Ultraman ini, tapi ada juga yang gue suka. Pokoknya ya gitulah, Tokusatsu itu ada plus minusnya, naik turunnya. Jadi nggak bisa 100% bagus atau 100% jelek. Gue tonton abis sih ya, silahkan nonton kalau mau mah. Terus abis itu Ultraman Taiga ya, berarti abis Rubu tuh Taiga. Ini Taiga itu menurut gue kayak penurunan dari Ultraman, karena setelah sebelum-sebelumnya itu dia bisa masukin konyolan, realisme segala macam. Taiga tuh yang kurangnya tuh dia terlalu serius banget karakternya. Bukannya jelek ya, dia seriusnya yang gak realistis. Dia seriusnya tuh udah serius anime banget. Maksudnya karakter serius di anime. Jadi kurang melebur sama ceritanya. Padahal Taiganya sendiri sebenarnya gak serius-serius amat. Maksudnya kan. Terus si Taiga juga ini eksperimennya banyak banget. Dia masukin banyak unsur anime. Dia pengisi suara animenya itu yang terkenal kan. Si adeknya si Uchida Maya. Siapa sih? Uchida Yuma ya kalau gak salah adeknya. Terus penyanyi lagu opening anime juga. Nyanyi lagu openingnya Taiga itu nyanyi lagu opening anime. Terus banyak deh hal yang dicoba aja sebenarnya di Taiga, dan itu bagus sebenarnya kata gue. Ultraman tuh emang harus berkembang kayak gini. Ultraman tuh emang harus banyak eksperimen, karena dia udah tertinggal beberapa tahun karena sempet stop kan serialnya. Dan setelah Ultraman Taiga itu ada Ultraman Z, yang bisa dibilang Ultraman Z yang sekarang lagi tayang itu adalah hasil kumulatif dari eksperimen yang dibuat sama Ultraman sebelumnya. Dia masuk unsur realisme, konyolnya dapat, realismenya dapat juga. Terus dia yang suka mempertanyakan hal aneh yang tadi di Tokusatsu juga itu dapat banget juga. Terus pas diliatin koreografi sama action fight-nya juga itu bagus juga. Apalagi yang episode 7 kemarin yang mungkin gara-gara JDC itu jadi mereka berantemnya low angle ya. Itu menarik juga. Terus banyak easter egg juga dari serial itu juga yang wah, ini easter egg dari ini ya. Ini quote si ini ya. Wah, kayak gitu. Apalagi dari episode 8 kemarin juga si juggler juga itu banyak ngasih easter egg juga ke si apa namanya. Kok ke si di serial Z ini. Oh itu deh, ini kayaknya udah panjang banget gue ngomongin Ultraman Z dan perkembangan Ultraman. Sekarang kita ke mana ya? Sekarang kita ke rekomendasi bacaan aja ya, karena udah cukup lama. Untuk rekomendasi bacaan kali ini gue rekomendasiin kalian untuk baca event cerita DC dan juga Marvel. Buat kalian yang mau baca DC, silahkan kalian baca event cerita Dark Knight Death Metal yang udah keluar 2 isu sama 1 spin-off komik. Kalian juga bisa ngikutin dari cerita Dark Knight Metal ya. Tapi tenang, Dark Knight Death Metal tuh menurut gue ceritanya cukup ngejelasin. Jadi ada rekapan cerita, jadi kalian gak usah kayak jauh-jauh. Gue harus mulai dari mana? Kalau kalian gak mau mulai dari mana-mana, kalau kalian gak mau baca dari komik-komik sebelumnya,
baca aja dari langsung death metal juga nggak ada masalah, karena dari akhir cerita Justice League isu 39 juga ini cerita tuh tiba-tiba di tengah. Jadi banyak penjelasan di komik ini, jadi kalian nggak bakal bingung. Tapi kalau kalian tetap bingung ya baca Dark Knight Metal dulu kali ya. Terus buat Marvel ada komik Event Empire, dimana komiknya tuh nyeritain Kree sama Skrull yang udah berperang lama banget di komik Marvel ya. Akhirnya bersatu kembali menjadi satu kerajaan, karena ya kalau kita tahu kan Skrull kan hasil percobaan Kree ya. Jadi wajar-wajar aja harusnya mereka gabung di satu kerajaan lain. Ini udah menarik, kalau nggak salah udah keluar 2 isu, 3 isu ya. Lupa. Pokoknya ini menarik banget. Kalau buat yang suka cerita Marvel dan lagi nungguin cerita event Marvel yang udah agak lama, silahkan baca cerita itu juga. Terus apalagi ya, untuk film mungkin kalian bisa nonton kayak film Extraction. Gue udah rekomendasi belum Extraction udah lama sih. Terus Old Guard juga udah lama. Apaan ya, serial kalian bisa nonton serial kayak Giri Haji, dimana kita nyeritain Netflix juga. Giri Haji ini Netflix juga. Jadi nyeritain penyelidikan polisi Jepang ke London. Jadi latar cerita itu di London, dimana si penyelidikan polisi ini ngebawa Yakuza muncul di London. Jadi ada unsur Yakuza di London ini. Jadi gitu deh, kalian tonton aja nih, cerita penyelidikan gitu, crime drama, action juga. Jadi silahkan kalian tonton. Terus ada juga Dark. Kalau Dark gue nggak mau banyak ngedescription ceritanya, kalian tonton aja. Terus apa lagi ya? Bingung gue mau rekomendasiin apa lagi. Karena kadang emang suka bingung tuh kalau ditanya, mau rekomendasi apa? Bingung. Apalagi gue gak bikin catatan apa-apa nih di buat podcast kali ini. Karena gue pengen ngebuat podcast doang yang tanpa gue edit, yang alias gak mau capek bikin video. Gitu deh, kurang tema kayaknya gue ya. Intinya mungkin segitu dulu aja kali ya podcast kali ini. Ini udah hampir sejam setengah. Segitu dulu. Sampai ketemu di batas podcast selanjutnya. Kalau ini beritanya gue kayak berita basi, mohon maaf. Ntar mungkin di batas podcast episode 3 bakal lebih fresh kali ya. Ya dilihat aja, ditunggu aja. Sampai ketemu di batas podcast selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah kawan, sampai ketemu lagi.